Halo semuanya, saya Dravata dan sekarang saya ada di booth-nya BYD di Gias 24. Dan di belakang saya ini kelihatan banget ya, ada berbagai macam unit M6 yang lagi dilihat sama konsumen, para pengunjung Gias nih pada ngerebutin gitu ya. Seperti apa detail MPV listrik ini? Kita simak videonya. Nah, di Gias tahun ini BYD memberikan kejutan yang sangat spesial. Kenapa? Karena belum ada setahun gitu ya di pasar Indonesia, mereka langsung meluncurkan produk barunya, yaitu BYD M6, yaitu sebuah MPV full listrik yang bisa muat sampai 7 penumpang dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, harga ini yang bikin heboh gitu ya. Kenapa? Karena memang M6 ini dijual dari harga sekitar 379 juta sampai paling mahal 429 juta. Artinya nggak sampai 500 juta itu bisa udah dapat MPV dengan full listrik yang artinya aman lah untuk bisa dipakai sama keluarga, jalan jauh seperti itu. Apalagi sekarang SPKU kan udah berbagai macam ya, di rest area juga udah ada seperti itu. Nah, bicara soal mobil ini, sebenarnya mobil ini tuh basisnya tuh udah cukup tua ya, karena mobil ini dia basisnya dari BYD Songmax yang basisnya itu udah dari Cina sejak tahun 2017. Awalnya mesinnya bensin turbo, lalu kemudian sesuai dengan arah elektrifikasi BYD dia berubah menjadi menggunakan mesin plug-in hybrid gitu. Dan kali ini akhirnya masuk Indonesia dengan nama M6 dengan tampilan yang agak berbeda sama Songmax ataupun E6 seperti itu. Nah, seperti ini tampilan dari BYD M6 tampilan depannya ya. Jadi yang ada di depan saya ini ada tipe yang warna putih, tipe yang superior yang 7 seater. Jadi M6 itu dia ada dua tipe, ada tipe standar dan juga superior. Yang tipe di Gias ini adalah semua tipe superior. Ada yang warna putih, ada yang warna biru, ada yang warna putih lagi, dan juga ada yang warna hitam lagi gitu ya. Semua semuanya superior gitu. Nah, jadi walaupun dia basisnya dari Songmax dan juga E6 generasi terbaru yang dipakai oleh taksi Bluebird, itu dia punya banyak perbedaan di M6 ini. Kayak misalkan di tampang depannya. Jadi bagian tampang depannya ini, dia tampang depan itu dibikin mirip kayak Atto 3 ya. Jadi kayak Atto 3 seperti ini, beda sama E6 yang terbaru yang agak bentuknya kayak inovasi seperti itu. Lalu dia yang ini lampunya sudah menggunakan LED projector dan sudah ada DRL juga. Lalu kita lihat ke bagian samping. Nah, kayak gini penampakan samping dari BYD M6. Jadi dia kelihatan bentukannya low slung ya, low slung seperti ini alias atapnya pendek, sehingga dia stage-nya jadi lebih kayak ala-ala wagon gitu, gak kayak MPV yang sekarang atau yang versi baru tuh yang SUV ya. Terus kita lihat di sini dia banyak disk chrome ya, banyak ornamen chrome di kaca jendela, juga di bagian side skirtnya itu semuanya dikasih lapisan chrome. Lalu di sini ada spionnya, ini spionnya juga lumayan gede ya, dan di bawahnya ada buat kamera 360-nya. Dan di peleknya ini berukuran 17 inci dengan menggunakan ban GT Control seperti itu. Nah, kita lihat di sini juga ada identitas yang sama seperti di E6 yang dipakai buat taksi, ada tulisan space di sini ya. Jadi interior kayak gini ya. Nah, kita langsung ke bagian belakangnya. Oh, tadi lupa kasih tahu bahwa ini ada tempat buat ngecasnya. Kita buka. Nah, jadi udah CCS 2 di sini ya. Seperti itu. Kemudian seperti ini, jadi aman lah kalau dipakai untuk SPK lu di luar kota, dalam kota segala macam, itu semuanya bisa dipakai di sini ya. Terus kita lihat ke bagian belakangnya. Jadi penampakan belakangnya seperti ini. Ini secara desainnya memang ini sama persis ya kayak BYD Songmax desainnya. Cuma beda dia pakai logo BYD, juga ada logo EV dan juga BYD M6 di situ. Nah, jadi desainnya kelihatan elegan ya, karena di sini banyak disk chrome di bagian list pintunya, lampunya, terus juga di sini juga di bagian bumper juga ada list chrome seperti itu, dan lampu menggunakan LED juga. Nah, di sini ada high stop lamp, ada rear wiper, dan juga ada buat pemanas kacanya seperti itu. Kita pindah dulu ke unit yang ini warna biru, kita bakal buka bagasi ya. Nah, jadi dia udah power tailgate di sini. Udah ada fitur power tailgate-nya. Lalu kita lihat ruang bagasinya yang segini ya, kalau misalkan joknya pakai semuanya. Ini cukup besar sih ya, bisa muat paling nggak 2 koper di sini ya. Kalau misalkan joknya agak dimundurin dikit, itu koper bisa muat di situ. Nah, di sini kita lihat bawah, ini ada tempat penyimpanan, ini misalkan buat dongkrak atau buat kabel chargingnya di sini semua gitu ya. Nah, lalu di sini ada lampu kabinnya, lampu bagasinya itu modelnya masih kuning begini, dan kalau kita lipat joknya itu bisa menghasilkan ruang yang lebih besar. Oh ya, BTW untuk yang unit yang warna biru ini adalah versi yang 6 seater karena dia ada joki captain seat. Baik, kita lihat seperti apa penampakannya ya. So.
Ya gini penampakan kalau bagasinya dibuka. Oke, kita langsung masuk ke dashboard BYD M6 ya, seperti ini. Jadi memang kalau secara desainnya ini memang mungkin tidak semodern, sefuturistik seperti BYD kayak Dolphin, Seal atau Atto 3 gitu. Karena memang wajarnya sih ini kan memang ini kan basisnya kan dari M6 yang apa tuh Song Max yang tahun 2017 ya. Tapi walaupun begitu dia masih dashboardnya masih elegan ya kelihatan di sini. Dan di setirnya lengkap ya. Di sini ada tulisan logo BYD-nya. Lalu di sini buat cruise control adaptif. Lalu di sini juga ada untuk audio di sini seperti itu. Dan di sini juga ada airbag udah lengkap ya. 6 buah airbag total di sini semuanya di semua tipe. Lalu di sini dia punya panel instrumennya ini memang masih konvensional banget ya. Jadi untuk speedometer dan juga untuk konsumsi energi segala macam ya itu masih analog ya. Terus juga di sini ada MID kecil. Ini udah TFT di sini ya. Jadi memang secara model sama kayak E6 yang dipakai buat taksi itu. Mungkin harusnya nanti kalau misalkan ada improvement lagi atau facelift, itu bisa diganti yang model yang lebih modern kayak sama digital atau full digital seperti itu ya. Nah di sini, ini yang menarik karena ini head unitnya ini dia cukup besar, ukuran sekitar 12,8 inci begitu, yang dia bisa diubah antara model yang horizontal maupun vertikal. Kita coba pindahin ke home dulu. Nah seperti ini menunya, kita coba ubah ke vertikal. Nah seperti ini. Tuh dia bisa langsung berubah jadi kayak gini ya. Kalau misalkan mau nonton kayak TikTok atau YouTube Short itu bisa pakai model gini. Tapi kalau yang enggak, mungkin lebih baik pakai model horizontal seperti ini. Baiklah, kita klik lagi ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini lengkap ya. Ini kayak ada navigation, ada Spotify, ada radio. Jadi ini ada kayak BYD Assistant. Jadi dia ada voice command ya. Kayak Hi BYD. Itu seperti contohnya, ini pakai bahasa Inggris ya semuanya ya. Kita balik lagi ke sini. Ini juga ada telepon, ada Bluetooth, ada kamera 360 derajat ya di sini ya. Di sini lengkap semuanya. Nah, lanjut kita balik lagi. Ini udah ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi udah lengkap semuanya dan udah wireless. Saya sih udah pernah coba konekin HP saya ke sini, udah bisa wireless tanpa menggunakan kabel untuk bisa menggunakan Android Auto dan juga Apple CarPlay. Seperti itu ya. Lalu di sini juga ada untuk pengisian daya. Ini buat mengatur chargingnya ya kan. Lalu sini ada manual ownernya, settingnya segala macam bisa kita atur di sini. Audio, ADAS-nya di sini. Seperti itu. Ada juga untuk kelihatan dari baterainya udah 50% ya. Juga buat ngecasnya, energinya, untuk pengaturan dari sininya, kaca spion segala macam, AC gitu-gitu ya. Dan juga kesehatan kendaraan seperti itu. Lengkap lah ya secara fitur-fitur head unitnya. Nah di sini ini kisi AC-nya. Lalu ini buat wireless chargingnya di sini. Dan ini model untuk tuas transmisinya. Jadi di sini ada elegan ya bentukannya kan. Lalu di sini ada tombol buat volume. Ini buat volume seperti ini. Tuh, ini buat volume head unitnya. Lalu sini buat buat sensor parkirnya, ada auto hold, ada hazard, dan juga buat yang AC seperti itu. Dan ini buat drive mode. Nah, untuk drive mode-nya ini ada berapa macam. Jadi sini kita bisa pindah dari sini, dan sini ada tampilan untuk eco, normal, dan juga sport. Nah, kalau sport dia berubah jadi merah ya MID-nya gitu. Nah, ini juga untuk regenerative braking-nya. Jadi bisa kita atur ada standar dan juga sport di situ. Standar pelajar maksudnya ya kan. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk kayak gitu dashboardnya, dan juga ada kayak ban-ban kayu, panel-panel kayu. Tapi memang ini nggak ada yang soft touch ya, ini plastik semua. Tapi bukan plastik murahan di sini. Ini juga plastik semua. Joknya ini memang udah dikasih kulit semuanya, kasih ban coklat warna coklat seperti ini. Dan ini juga udah kulit ya di bagian konsol tengahnya gitu. Dan ini ada colokan USB buat ngecas dan juga power outlet. Dan ada cup holder. Nah, di sini di plafonnya sudah ada panoramic roof di sini ya. Jadi kita bisa buka di sini. Kita tutup, ditutup ya. Lalu bisa kita buka dari sini gitu ya. Jadi ini panoramic roof ya, bukan sunroof di sini. Lalu ini juga standar di tipenya superior, tapi kalau standar dia nggak punya tipe fitur panoramic roof seperti itu. Dan sini juga sisi ada kisi AC ya di bagian jok baris kedua dan baris ketiga seperti itu. Nah, kita langsung ke baris kedua ya.
Nah, kayak gini penampakan jok beras kedua dari BYD M6. Jadi ini versi 7 seaternya. Ini versi 7 seater. Jadi dia modelnya jok bench seat seperti ini. Nah, ini cara untuk pelipatan dari joknya untuk masuk ke beras ketiganya. Dia bukan model one touch tumble ya, tapi dia model geser ke maju ke depan gitu doang, seperti itu. Nah, di sini ada 3 buah headrest lengkap semuanya. Dia juga ada armrest di sini, 2 buah cup holder. Dan tadi ya ada panoramic view di plafon, jadi kelihatan kabin itu lebih lega dan mewah. Dan di sini ada kantong jok yang cukup banyak. Di sini bisa buat taruh HP di sini. Lalu juga di sini ada buat mengatur AC-nya di sini. Di sini juga ada buat USB buat ngecas gitu ya. Nah, nanti kita lihat seperti apa penampakannya 7 seater. Nah, kalau ini yang versi 6 seaternya yang udah pakai curtain seat. Jadi di sini joknya udah pakai curtain seat dan memang semua pengatur masih manual semua ya. Maklum harganya juga masih model-model terjangkau begitu. Ini ada double headrest gitu ya. Lalu ada untuk sandarannya di sini. Nah, seperti itu ya. Tapi itu pengaturan untuk maju mundur masih manual. Ini misalkan buat merebahkan, ini buat maju mundur seperti itu, dan juga untuk menggeser joknya seperti itu ya. Jadi masih semuanya pengaturan manual semua. Oke, untuk masuk ke baris ketiganya bisa lewat cara seperti ini. Jadi kita harus geserin jok baris keduanya. Jadi yang agak unik dan menarik ya dari jok ini adalah dia masih model 60-40 seperti ini. Maksudnya kenapa? Jadi kan Indonesia kan pakai mengandung sistem setir kanan, jalurnya di sebelah kiri gitu ya, sehingga orang-orang masuknya dari sebelah sini. Tapi untuk kalau dipakai BYD ini, justru kalau mau masuk ke baris ketiga harus geser agak lebih berat karena joknya lebih gede seperti itu. Harusnya kalau mau dibikin misalkan pakai 40 dan juga 60 seperti itu ya. Dan seperti yang saya bilang di sebelumnya, ini bukan model tumble tapi model geser jok ke bagian maju mundur seperti itu untuk bisa masuk ke sini. Nah, kita langsung masuk ke penampakannya joknya. Jadi kayak gini ya, joknya ada 2 buah headrest, ada joknya sudah kulit, ada seatbelt juga, dan sini ada 2 buah cup holder ya. Di kiri kanan juga udah ada, dan ada speaker di situ. Dan ada kisi AC juga ya kan. Tadi saya sempat coba duduk di sini, itu ya cukup lega ya. Mungkin tidak selega seperti beberapa MPV kayak mungkin Innova Scenic seperti itu, tapi yang jelas masih cukup untuk misalkan untuk kayak anak kecil ataupun orang yang mungkin tingginya nggak nyampe 170 cm seperti itu ya. Nah, di belakang saya ini adalah ruang dari kap mesin, bukan kap mesin tapi kap dari motor listriknya BYD M6 seperti itu. Jadi untuk BYD M6 itu dia punya 2 opsi ya, 2 macam dari motor listriknya. Ada yang motor listrik tenaga sekitar 161 HP, itu yang tipe standar. Ada juga yang tipe motor listrik yang lebih gede, itu tenaga sampai 201 HP yang buat tipe superior seperti di belakang saya. Terus juga walaupun dia tenaganya beda-beda, tapi torsinya tetap sama, yaitu di 310 Nm ya. Lalu juga baterainya itu juga ada 2 macam. Ada baterainya itu yang kapasitas 65 kWh buat yang tipe standar, dan juga untuk tipe superior baterainya juga lebih gede, yaitu menjadi 71 kWh seperti itu. Dan jam tempuh juga berbeda dari ada yang jam tempuh 426 km untuk tipe standar sampai 500 km lebih untuk yang tipe superior. Nah, jadi kelihatan banget ya, udah dari hari pertama sampai sekarang ini BYD itu selalu dibatasi oleh para pengunjung gias yang sama mobil MPV yang satu ini. Kelihatan dari ini ya, di panggung sana, di sebelah sana ini warna biru sama warna putih ini selalu diramein sama orang-orang yang masa sama luar dalamnya dari MPV M6 ini ya kan. Dan menjadi bukti bahwa BYD ini memang benar-benar serius menggarap pasar Indonesia dengan memberikan satu mobil yang dikatakan cocok untuk konsumen Indonesia yang suka MPV, suka bepergian jarak jauh gitu ya, dengan MPV M6 seperti ini. Apalagi harganya juga benar-benar di luar prediksi, yang benar-benar mengejutkan semua masyarakat Indonesia. Jadi tadinya saya pikir harganya mungkin akan menembus angka 500 jutaan gitu ya. Tapi ternyata pada saat launching tadi di tanggal 17 kemarin itu benar-benar di luar prediksi. Jadi harga yang tadi saya bilang itu yang harganya makan nggak nyampe 450 juta, itu menunjukkan bahwa BYD benar-benar ingin merusak pasar. Mungkin nama arti kasar, tapi merusak pasar artinya positif, dimana artinya untuk mendistribusi pasar bukan cuma mobil listrik ya, tapi juga mobil konvensional, masuk juga mungkin kayak MPV sekelas Innova Scenic yang benar-benar menguasai pasar itu, sehingga BYD mencoba alternatif yang sangat fresh, mobil listrik yang benar-benar dianggap sesuai dengan pasar Indonesia dengan harga yang sangat terjangkau. Guys, sekian dulu video mengenai BYD M6 yang ramai banget ya sampai sekarang dilihat di Gias 2024. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa klik like. Saya juga subscribe channel Innovatan dan subscribe. Bye bye.